Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, memikirkan satu hal yang banyak ditanya orang, yaitu mengenai dilahirkan kembali, dilahir barukan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita tidak bicara proses lahir barunya dalam episode satu ini. Itu di episode yang lain. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan apa tanda seseorang sungguh dilahirkan kembali, sudah dilahir barukan. Apa tandanya? Nah, ini yang banyak orang ingin tahu. Karena banyak orang berkata, wah dia sudah lahir baru. Nah, apa tandanya kalau sudah lahir baru? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik. Tanda seseorang lahir baru, tanda yang benar ini, yang benar. Seharusnya yang orang yang tidak lahir baru tidak punya. Bukan yang dimiliki juga oleh orang yang tidak lahir baru. Itu bukan tanda orang lahir baru. Misalnya ada orang berkata, oh kalau orang lahir baru itu dia bisa ngoceh ngomong yang nggak ngerti itu ya. Bahasa yang nggak ngerti. Wah, ada orang sakit jiwa juga ngomongnya nggak ngerti. Yang kerasukan setan itu, yang tatung dengan singkawang itu nggak ngerti juga apa yang dia omong. Itu bukan lahir baru. Itu bukan lahir baru. Nah, kalau lahir baru, ini harus yang tanda yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak lahir baru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Tanda yang pertama, yang nomor 1, adalah apa? Orang itu akan meninggalkan dosa, bahkan dia lari dari dosa. Meninggalkan dosa. Apa sebab? Karena Roh yang Kudus masuk ke dalam hatinya. Dengar baik-baik, Roh yang Kudus masuk ke dalam hatinya. Efesus pasal 1 ayat 13. Pada saat seseorang itu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh yang Kudus memeteraikannya. Roh yang Kudus. Dan itu akan membuat dia menyukai hal-hal kudus. Menyukai hal-hal yang benar. Dan lari dari hal-hal yang najis. Lari dari hal-hal yang dosa. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Masih bisa. Selama masih tinggal di dalam daging, masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jatuh dalam dosa, dia tidak happy di situ. Dia tidak bahagia di situ. Dan dia cepat mau keluar dari situ. Karena hatinya tidak mungkin bisa tenang. Ini orang yang Kristen lahir baru. Dia akan bagaimana bisa keluar dari itu. Dia harus mengakui dosanya. Dia harus bertobat dari dosa itu. Nah, saya mengumpamakan orang Kristen lahir baru itu seperti bebek yang sudah berubah menjadi ayam dalam hal jatuh dalam air. Kalau bebek jatuh dalam air bagaimana? Dia berenang sekalian, seneng, happy. Tapi kalau ayam jatuh ke dalam air bagaimana? Wah, dia cepat keluar. Dia berusaha cepat keluar. Kalau lama di situ dia akan mati. Orang Kristen lahir baru, dia akan meninggalkan dosa. Dia akan lari dari dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Sampai kita tinggalkan daging ini. Nomor 2. Apa tanda orang Kristen lahir baru yang nomor 2? Dia mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur mengapa? Alasannya apa? Mengapa mengucap syukur? Karena dia menerima sesuatu yang harganya paling mahal. Tidak ada yang lebih dari itu. Lebih mahal dari seisi dunia. Bayangkan. Lahir baru, menjadi anak Allah. Pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan masuk surga, pasti masuk surga. Kapan saja saya mati, pasti masuk surga. Ini lebih mahal dari apapun. Mengucap syukur tak habis-habisnya. Bukan mengucap syukur di mulut saja, tapi mengucap syukur
sampai ke dalam hati dan terekspresikan melalui kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengumpamakan orang yang lahir baru dalam hal ini seperti orang yang menerima hadiah yang sangat mahal. Sangat mahal. Kita ajar anak kita. Kalau orang kasih barang kita bilang apa? Yo, mau apa? Ya. Makasih Om. Bagus. Terima kasih. Gitu ya dong. Kita suruh ucapkan terima kasih. Anda bisa bayangkan, kalau Anda menerima sesuatu yang nilainya melampaui dunia ini, ada rasa ucapan syukur nggak? Tak habis-habisnya. Oh Tuhan, terima kasih. Sungguh terima kasih. Ya. Engkau memberikan saya hidup yang kekal. Semua dosa saya Engkau tanggung di atas kayu salib. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Saya sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Ya, mahalnya, yang termahal. Maka ucapan syukur itu sangat tergantung seberapa nilai keselamatan jiwamu bagimu. Kalau orang kasih pen yang harganya 5.000, ya mungkin ada sih terima kasih, thank you ya, 5.000. Tapi kalau yang harganya, pen 5 juta, Montblanc, ya enggak, ya thank you ya, dikasih orang, thank you, dipeluk-peluk lagi orang, gitu, thank you, itu. Sekarang orang kasihkan, orang kasih apa? Rumah. Ya, harganya 10 M. Kolam renangnya 2. Anda mungkin peluk-peluk dia sampai loncat-loncat. Syukur. Nah sekarang saya tanya. Hidup kekal Tuhan kasih kepadamu. Rasa syukur Anda berapa besar? Saya bilang, saking bersyukurnya saya bilang, Tuhan, saya melayani Engkau seumur hidup saya. Bagaimana Anda? Ya. Nomor 3. Apa itu? Kalau sungguh-sungguh ada lahir baru, Anda sudah diselamatkan. Sungguh-sungguh lahir baru. Nomor 3. Mencari kebenaran. Baik secara pribadi maupun secara kelompok. Mencari kebenaran. Oh, kenapa? Ini alasannya. Kenapa? Karena ya, roh kebenaran, Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh kebenaran diberikan kepadamu. Dan roh kebenaran itulah di dalam hatimu yang membuat kamu mengejar kebenaran. Nah, saya bilang apa? Ya, kebenaran itu Tuhan sendiri. Ya, kalau orang lahir baru seperti kayu berubah menjadi besi terhadap magnet. Ya, kalau kayu dideketin magnet nggak bergerak, nggak ada reaksi. Tapi kalau besi, baru dekat dikit aja, langsung. Ya. Adakah Anda mengejar kebenaran? Adakah? Ya. Adakah hati kamu haus akan kebenaran? Adakah Anda happy mempelajari Alkitab? Adakah? Ada orang dengar firman Tuhan, bosan. Mustahil dia lahir baru. Ya. Kalau saya mengejar kebenaran, haus akan kebenaran. Kalau saya dengar ada yang benar, saya pegang yang benar. Dan saya buang yang salah. Ada orang bilang sama saya, dia sudah lahir baru, tapi dia tetap di gereja yang salah terus. Nggak apa-apa Pak, salahnya dikit kayaknya. Yang bener aja bagaimana? Kamu kok bisa? Nggak apa-apa salah. Saya yakin orang itu tidak ada roh kebenaran di dalam hatinya. Karena dia tidak mengejar kebenaran. Kalau Anda sungguh-sungguh lahir baru, Anda kejar kebenaran. Pasti. Itu tanda yang ketiga. Tanda keempat. Wow. Orang Kristen yang sungguh lahir baru. Ya, apa itu? Tanda keempat. Dia rindu menyelamatkan orang lain. Sangat rindu menyelamatkan orang lain. Bagaimana ya? Saya sudah selamat pasti masuk surga. Saudara saya belum, orang tua saya belum, ibu bapak saya belum. Gimana? Nggak bisa. Kecuali Anda tidak yakin akan masuk surga. Anda baru bisa tenang. Tapi kalau Anda yakin akan masuk surga, ketika Anda yakin akan masuk surga, Anda tahu orang-orang yang tidak yakin seperti Anda, mereka yang menyimpang kebenaran segala macam, itu akan masuk neraka.
Baru tadi saya ngobrol-ngobrol dengan kru di sini, ini teman-teman di sini. Saya bilang tadi pagi, jam 4 saya ditelepon oleh seseorang. Dia telepon saya, Pak. Ya, Pak Suwento sudah bangun? Saya bilang sudah. Kenapa begitu pagi? Saya bilang, dia nggak bisa tidur. Saya bilang, kenapa kamu nggak bisa tidur? Dia bilang apa? Papa saya sudah umur lebih dari 70 tahun, belum diselamatkan. Bagaimana Pak? Dia bilang, waduh. Nah itu orang Kristen lahir baru begitu. Orang Kristen lahir baru begitu. Ya, karena merindukan orang lain diselamatkan. Oleh sebab itu, ya, gereja yang terdiri dari semua orang-orang anggota jemaatnya orang Kristen lahir baru, nggak usah dihimbau-himbau untuk pergi cari jiwa. Mereka akan pergi sendiri. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Karena mereka lahir baru, jadi mereka rindu orang lain diselamatkan. Sangat rindu orang lain diselamatkan. Saya bilang begini. Ini kalau kita rombongan sini nih. Ini ada Sahata, ada Anggi, ada Lina, ya, ada Dr. Andrew gitu. Kalau kita rombongan kita pergi jalan. Kita hiking rombongan. Tiba-tiba kita kejeblos ke dalam lubang yang dalam. Nggak bisa naik lagi, bagaimana ini? Gitu. Wah, ini Anggi ini paling muda di sini, di atletis sekali dia. Anggi naik. Anggi pun mulai manjat. Dia manjat. Ada akar pohon yang kebetulan menjuntai ke dalam, dia manjat. Sampai pas di mulut gua itu, di atas itu akarnya putus. Tapi Anggi jagoan, dia ambil itu akar di atas, dia naik. Nah kita yang di dalam ini kan ya kita tunggu. Kita pikir tenanglah. Anggi dia sebentar lagi dia bawa tali atau bawa orang kampung datang ke sini bawa kita. Pasti dong, ya toh. Apa jadinya kalau kita tunggu sejam belum datang, 2 jam belum datang, 5-6 jam belum datang, ya, sampai malam belum datang. Kita terpaksa nginap di dalam situ, besok gitu. Kemudian dia datang baru datang. Kita mulai tanya dia, "Woi Anggi," gitu. Dia datang, bawa tali, kita naik. Habis kita naik ke atas, kita tanya dia, "Kenapa begitu lama kamu datang?" Terus dia bilang apa? "Saya lapar, saya pergi cari bakso dulu." Saya pikir ada yang tempeleng dia mungkin. "Kenapa begini? Kami di sini 1 hari 1 malam, kau makan bakso dulu." Wow, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak. Ya, Anggi tidak akan bikin macam begitu, ya. Nah, itu saya umpama saja. Yang waras, semua orang yang waras pasti apa? Temennya masih di dalam gua di situ, dia sudah naik di atas sana. Nomor 1 yang dia bikin apa? Dia cari pertolongan, dia cari tali, dia cari orang kampung mau selamatkan kita. Maka itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda sungguh lahir baru? Saya tanya beneran ini. Anda sungguh sudah lahir baru? Adakah Anda rindu untuk menyelamatkan orang lain? Ini, program kita ini, ada banyak episode. Dan ada yang bisa Anda pakai untuk menyelamatkan orang lain. Itu penting. Nah, yang terakhir, nomor 5. Apa tanda orang Kristen sungguh lahir baru? Yang nomor 5. Dia rindu berkumpul dengan sesama orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, itulah yang membuat dia pergi mencari gereja yang benar, yang alkitabiah, karena di situ juga ada orang-orang Kristen yang lahir baru. Pasti. Ya toh. Dia jadi nggak happy lagi kumpul di nightclub, kumpul di tempat, ya toh, tempat karaoke, nyanyinya ngaur, ya toh, perempuan di sana duduknya sembarangan, ya, celana dalamnya nongol juga dia nggak jadi masalah, minum segala macam, ada arak, dia nggak happy lagi di situ. Dia pasti tidak happy lagi. Kalau dia masih happy di situ, Anda 100% belum lahir baru. Saya kasih tahu Anda, 100%. Tapi orang Kristen sungguh lahir baru. Dia ingin berkumpul dengan sesama orang Kristen lahir baru. Senang, happy. Ya dong. Wow, dia lahir baru, senang. Lagu yang dinyanyikan lagu apa? Lagu apa? Lagu himne. Ya, lagu himne. This is my story, this is my song. Tapi kalau kesukaannya lagunya apa yang ngawur itu pasti nggak lahir baru itu, ya toh.
Saya yakin nggak lahir baru. Ada orang bilang sama saya gini, Pak Suhento, dia bilang, kalau ke gereja Pak Suhento saya ngantuk. Saya bilang, kenapa? Kok ngantuk ke gereja saya? Kamu ngawur deh. Lagu di tempat Pak Suhento kurang semangat. Saya bilang gini ya. Saya bilang gini, kalau kamu ya lebih seneng lagunya Mick Jagger, Michael Jackson, saya bilang, dan kamu tidak suka lagunya Fanny Crosby, saya bilang, tahu nggak apa? Pasti di dalam kamu, roh yang ada di dalam kamu itu adalah roh yang sama dengan yang di dalamnya Michael Jackson, Mick Jagger itu. Bukan roh yang ada di dalam Fanny Crosby. Perhatikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda sungguh lahir baru? Anda sungguh lahir baru? Ini tandanya tadi. Ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak lahir baru. Tidak mungkin dimiliki punya. Ya. Meninggalkan dosa, lari dari dosa. Mengucap syukur atas keselamatan jiwanya. Mencari kebenaran. Meninggalkan yang salah dan mengejar yang benar. Memegang yang benar. Rindu menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Dan kemudian rindu berkumpul dengan orang-orang yang sesama sudah lahir baru. Rindu menyanyikan lagu-lagu yang indah, yang memuliakan Tuhan. Inilah tanda orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Silakan Anda cek diri Anda. Semoga Anda sungguh-sungguh lahir baru. Itulah yang saya harapkan. Oke. Maranatha.